Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Welcome back to Civic Class Grade 2 Unit 3 Part 2. Okay, I'm Teacher Ida. I will help you to identify the diversity around us. Let's pray before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Here are 6 important points in Unit 3 we will learn. The first is the diversity, individual characteristic. We have learned about this one, yeah. And then number 2, the identifying the diversity of individual characteristics. We will learn after this. And then the point 3, knowing the advantage of diversity and also telling some attitude toward the diversity. And then number 5, knowing the consequence of not respecting the diversity. And then the last one, telling some activities. Okay, let's go to our point. Identifying the diversity of individual characteristic at school. Jadi kira-kira apa saja ya keberagaman yang mungkin kita temui di sekitar kita berada. Kalau di sekolah kita menemukan apa aja perbedaannya. Kalau di rumah apa saja. So, the diversity, keberagaman itu diciptakan agar kita bisa bagaimana? Seperti yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat, to know each other, to love each other. Okay? Here are the kinds of diversity that maybe we will find in school, maybe at home. The first is gender, and then the second, physical characteristic, ethnics or ethnicity, and then hobbies, and then the last one, religion. Gender. Gender is jenis kelamin. There are 2 kinds of gender. The first is male, laki-laki, and female, perempuan. So, there are 2 kinds of gender. What are they? Male and female. Can you tell me the physical difference between male and female? Pasti bisa ya. Nah, here are the physical characteristic. Ini adalah ciri fisik keberagaman dari sisi ciri fisiknya. When we were baby, ketika kita masih bayi, ketika baru lahir, we will know this baby boy or girl by seeing the gender. Jadi kalau pengen tahu bayi yang baru lahir laki atau perempuan dengan melihat jenis kelaminnya, alat kelaminnya. Jadi biar tahu perbedaannya dilihat dari jenis kelaminnya. Kalau cuma masih pakai baju kayak di gambar ini kan nggak kelihatan ini laki perempuan, mukanya kayak sama semua. Membedakannya dari baju, kadang dipakai anting gitu ya. After growing, setelah mereka tumbuh, we will find other difference of physical characteristic. Semakin tumbuh kita akan semakin menemui perbedaan. Contohnya, some of them more taller or maybe shorter, ada yang tubuhnya lebih tinggi, ada yang lebih rendah, or maybe some of them has straight hair, or maybe curly hair, ada yang punya rambut lurus, ada yang rambutnya keriting. Ini namanya keberagaman dari segi fisik ya nak ya. Ada juga yang maybe they are fat, or maybe they are thin, ada yang gemuk, ada yang kurus, or maybe they have fair skin, wajah yang cerah, like this one. Ini fair skin, or maybe tanned, wajah yang sawo matang. Tanned, kecoklatan, sawo matang, ini orang Indonesia banyak ya. Or maybe dark, lebih gelap. Nah, ini namanya semuanya ini keberagaman, diversity based on physical characteristic that maybe you can find at school or maybe around your house. So, this physical characteristic not important, tidak penting. It doesn't matter. Tidak masalah. Mau kulitnya kita gelap, mau putih, it doesn't matter. Tidak masalah. Because
Based on the Al-Hujurat ayat 13, we have known that the most honorable in front of Allah, yang paling mulia di hadapan Allah adalah the most pious. The most pious, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Oke, ini namanya keberagaman dari ciri-ciri fisik berdasarkan fisiknya saja ya. Now, Teacher Ida, I will tell you that the specific physical characteristic of male and female. Teacher akan menjelaskan ciri-ciri fisik yang lebih detail lagi. I have two picture, this one and this one. This guy we call as woman. Orang ini disebut woman, perempuan. And then this guy we call as man, laki-laki. Lihat tubuhnya, sama Allah diberi bentuk tubuh yang sama, tetapi ada yang berbeda. Lihat yang ini bentuknya lebih ramping. Karena dia ramping, disebut dengan curvy. Perempuan tubuhnya lebih ramping, sedangkan this guy more muscular, lebih berotot. Kalau perempuan curvy, lebih ramping, yang laki-laki lebih berotot. Kenapa demikian? Allah menciptakan laki-laki lebih berotot agar bisa membantu melindungi, lebih kuat, ototnya lebih kuat. Kalau perempuan lebih langsing, tetapi dia nanti punya tugas yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. And then look at this one. Kenapa ada yang ramping, ada yang berotot ya? Hips pinggul, and then waist, panggul pinggang. Ya, beda, laki-laki dan perempuan beda, waistnya beda. Ini beda kan? Terus hipsnya beda, ini lebih sempit, ini lebih lebar. Oke. Why a man has smaller hip and then a woman has wider hip? Kenapa laki-laki pinggulnya lebih sempit dan perempuan pinggulnya lebih lebar? Karena perempuan nanti persiapan untuk melahirkan. That's why we have to be nice, more polite, harus lebih baik, lebih sopan, dan lebih mencintai ayah dan ibu, karena ayah dan ibu itu benar-benar diciptakan oleh Allah untuk melindungi anaknya. Ayah berotot untuk bekerja, cari uang, ibu melahirkan, menyusui kamu nantinya ya. And then these are other characteristic for female. Ciri-ciri yang dimiliki oleh laki-laki tidak dimiliki oleh perempuan. Perbedaan yang sangat mencolok. What are they? The first is beard, janggut, beard. And then this one, mustache, kumis. Perempuan tidak punya janggut, tidak punya kumis yang lebat. And then Adam's apple, jakun. Perempuan tidak punya jakun, ini hanya dimiliki oleh laki-laki. And then the next one, look at this picture. I have two picture. Woman and man. Perempuan dan laki-laki. Tubuhnya serupa tapi tidak sama. Sama-sama mempunyai dada, tetapi berbeda lagi ya. Oke. Woman has breast. Mempunyai payudara yang kelenjar susunya bisa menghasilkan ASI. ASI dibutuhkan oleh bayi, dibutuhkan oleh kamu ketika dulu masih kecil. So, this one for woman. Kalau laki-laki, sama-sama punya dada, punya chest. Tapi chestnya ada kelenjar susunya tetapi tidak menghasilkan ASI. Allah yang menciptakan keberagaman ini. Karena itu, kita harus menghormati, we have to be polite to our parent. Harus menghormati, harus sopan terhadap ayah dan ibu, dan tidak suka bercanda dengan menyebutkan alat kelamin, terus yang kayak gini tidak boleh disebutkan. Nah, itu berarti menghina siapa? Itu ciptanya Allah. Okay? We may not do that. And then this one, other diversity based on the hobby. Everyone has different hobby. Setiap orang punya hobi yang berbeda.
Karena berbeda, bukan berarti kita mau temenan sama yang hobinya sama. No, we have to make friend with all of the people around us. What are the kind of the hobby? This one, favorite food, makanan kesukaan. Setiap orang punya makanan kesukaan yang berbeda, bisa jadi sama. And then idol, ada yang punya idola yang berbeda. Ada yang idolanya ibunya, ada yang idolanya Nabi Muhammad, ada yang idolanya artis. Or maybe favorite game, permainan kesukaan. Jadi ini namanya keberagaman. Di sekolah kita bisa bertemu dengan teman yang hobinya sama mungkin, ada yang hobinya tidak sama. Also at home, juga di rumah. Bisa jadi hobinya sama, bisa jadi tidak sama. Now the diversity based on the ethnic we can find around our society. Ini adalah keberagaman berdasarkan suku. Di sekolah kita, maybe we have friends that have same ethnic. Mungkin suku kita di sekolah itu sama semuanya. Kebanyakan orang suku Madura ya, kecuali yang pindahan. Based on this picture, berdasarkan gambar-gambar ini nih adalah gambar berdasarkan kesukuannya masing-masing. Now, look at this picture. The first picture is this one. What ethnic it is? Ini suku apa? Lihat ciri-cirinya dari bajunya. Ada kaos belang-belang putih dan merah. This is Madura ethnic. Kalau yang mukanya dicoreng-coreng pakai putih, terus pakai bulu-bulu ayam, ini namanya Dayak ethnic. Kalau yang perempuannya pakai penutup kepala seperti rumah gadang, we call us Padang ethnic. And then this one, ini dari Sumatera ya. And then this one, we call us Karo ethnic. Madura ethnic, asal daerahnya adalah Madura. This one ya. Kalau Padang ethnic, asal daerahnya adalah Sumatera. The origin region. This one, we call us the diversity based on the ethnic. Ini adalah keberagaman berdasarkan suku bangsanya. Apakah kita hanya berteman dengan orang Madura saja? Terus suku Dayak nggak usah ditemenin? No, we may not do that. Nggak boleh ya melakukan itu. Kita harus berteman dengan semuanya. Because based on Al-Hujurat ayat 13, the most honorable in front of Allah is the most pious. Karena mau suku apapun, kalau tidak bertakwa, tidak penting, tidak mulia di hadapan Allah. And then the next one, this is the last one of diversity based on the religion. Ini keberagaman berdasarkan agama. Maybe in Al-Munawwarah, we have friend that has same religions. Jadi teman kita itu di Al-Munawwarah sama agamanya. Jadi kamu tidak merasakan perbedaan-perbedaan itu ya. In Indonesia, there are 6 religions. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. The first, this one, based on this picture, can you tell what religion are there? Apa kepercayaan mereka? Ada masjid? Of course, they are Islam. They are Muslim. Their religion is Islam. And then the second one, ini namanya gereja, church. Orang yang sembahyangnya di gereja, the people that pray in the church, there are 2. They are Christianity Catholic and Christianity Protestant. Ada yang Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Tempat ibadahnya sama, disebut dengan church atau gereja. And then this one, biasanya ini ada pakai kebaya putih, warna-warni, terus di keningnya ada berasnya. This one is Hinduism, orang Hindu. We can find some Hinduism in Bali. Di Bali banyak orang Hindu ya. And then the next one, this one, lihat. Oh, sorry. Orang Hindu pray in pura. Dalam bahasa Indonesia pura, tapi kalau dalam bahasa Inggris menyebutnya adalah temple. Temple.
kamu menyebutnya temple, dibenarkan. Tulis pura, dibenarkan juga. And then this one, the people that pray in the temple too. Ini sholat sembahyangnya juga di candi. Ini disebut dengan Buddhism. Jadi candi-candi itu, Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu tempat ibadahnya orang Buddha. And then the last one, yang suka gitu kalau ngomong, disebut apa ini? Confucianism, Konghucu, agama Konghucu. So, these religions are different. Agama-agama ini berbeda, tetapi tidak boleh ada yang merasa lebih baik dan yang lain buruk. Tidak ada. Tidak boleh kayak gitu ya nak ya. Biarkan orang yang mau beragama Kristen silahkan. Yang penting tidak saling mengganggu. Okay? This is your task you have to do on page 36 to 37. Kalian mengerjakan tugas yang ini dengan menyebutkan perbedaan antara male and female. Perbedaan yang dijelaskan tadi, yang tidak dimiliki laki-laki dan tidak dimiliki perempuan. Contohnya, misalnya ini ya, yang sama-sama dimiliki tetapi berbeda. Misalnya, breast and chest, misalnya ya. Laki-laki punya chest, perempuan punya breast. Kemudian apa lagi? Smaller hips, ini wider hips. Terus apa lagi ya? Curvy, muscular, curvy. Kalau yang hanya dimiliki laki-laki, apa contohnya di sini? Misalnya mustache, Adam's apple, dan masih ada lagi ya. And then the next task, this one, you have to tell the origin region. The origin region. Sebutkan daerah asalnya. Madura etnik. Suku Madura tinggalnya di mana? Madura. Tanggar etnik di mana? Di Bromo. Like this one ya. Sunda etnik in which Java? Ini suku Jawa mana? You can ask to your parent to help you, or maybe your brother and also your sister. This number only until number 8. Nah, lanjutannya ada di halaman berikutnya, halaman 37 ya. And then the next task, name the ethnic below. Tulis nama sukunya. Tadi sudah dijelaskan ya, nama suku apa itu. And then this one on page 37, and then this one, the last one, fill in the blank below correctly. Ini ada di halaman 37. Muslim pray in masjid. They celebrate. Orang Islam itu salatnya di masjid. Hari rayanya apa? Christians, orang Kristen, pray in, salat di mana, sembahyang di mana. They celebrate, mereka merayakan apa? Number 3, Hindus, orang Hindu, pray in temple, sembahyang di pura. They celebrate, mereka merayakan apa? You can look for this answer in civic, maybe unit 1, ada di unit 1 ya.